Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gua, Fatino Naufal. First of all, I wanna say my deepest condolence to all my Indonesians brother and sisters out there uh, for what happened this past 3 days. Everything got chaos, everything got messed up, benar-benar kacau banget di berbagai daerah gitu. Pembakaran terjadi di mana-mana, penjarahan juga juga terjadi gitu ya. Ini benar-benar menyedihkan banget. Dan gue harap yang ikut demo juga juga stay safe gitu ya. Untuk yang nggak ikut demo juga jangan lupa kalian stay safe juga, lindungi diri kalian, lindungi orang-orang terdekat kalian. Semoga Indonesia cepat pulih. Anyway, gue saat bikin video ini juga bingung apakah gue harus take video ini. Tapi akhirnya gue memberanikan diri untuk take video karena niat gue bener-bener untuk menghibur kalian di kala situasinya sedang sedang tidak baik gitu ya. Semoga video gue ini bisa menjadi sedikit pelipur lara untuk kalian gitu. Oke, ada 4 match yang bakal gue bahas. Ada MU lawan Burnley, ada Chelsea lawan Fulham, ada Real Madrid lawan Mallorca, dan ada Tottenham gitu ya. Anyway, Tottenham lawan Bournemouth ya. Kita awali dulu dengan laga Chelsea versus Fulham. Sebenarnya tidak banyak perubahan. Di laga sebelumnya pun Chelsea bermain dengan, gue lihat Chelsea ini masih nanggung sih. Nanggung dalam artian, secara defense mereka oke lah. Mereka cukup 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 kuat di belakang gitu ya, karena beberapa kali gempuran dari pemain Fulham juga bisa diantisipasi. Meskipun tidak sekompak itu. Yang paling menonjol jelas Marco Correa, benar-benar dia digempur habis-habisan, tapi dia bisa bisa mengatasi itu dengan speednya, dengan body balance-nya yang cukup baik, dan dia sangat ngotot gitu ya. Eh Chalobah juga bermain cukup baik. Dia bisa, ini salah satu pemain yang berkembang gitu ya dari musim musim kemarin. Chalobah yang gue lihat dia bisa anticipate all the Fulham striker gitu. Dia bisa tahu kapan kapan harus menutup, kapan harus man to man marking. Cukup baik Chalobah gitu di belakang. Gusto juga juga cukup berbahaya ya di fullbacknya ya, tapi tidak begitu kelihatan lah. Tidak, menurut gue sih gue masih pegang Reece James ya untuk di fullbacknya gitu. Nah, permasalahan Chelsea ini memang di lini tengahnya sih. Anyway, note buat si, bukan Joao Pedro, Pedro Neto. Pedro Neto tuh bagus ketika dia di sisi kanan sih menurut gua. Kalau di sisi kiri tuh bener-bener dia nggak kelihatan sama sekali. Seperti sebelum-sebelumnya gue sering bilang, gue sering mengkritik Pedro Neto ini nggak kelihatan, tapi di babak kedua Pedro Neto itu cukup baik gitu. Dia bisa menusuk, dan dia lebih lebih pede menurut gue ketika dia diletakkan di sisi kanan daripada di sisi kiri. Joao Pedro, ah Joao Pedro ya sesekali aja sih menurut gue ya, nggak terlalu kelihatan banget gitu ya. Sayang banget. Kalau gue rasa sih kalau misalkan dia dapat striker yang lebih bagus daripada Liam Delap lagi-lagi, nggak lagi-lagi ya, tapi dia dia harus harus cedera gitu. Kehilangan yang cukup cukup berat bagi Chelsea, karena ya kita, Chelsea strikernya siapa lagi gitu kalau bukan dia kan. Kan dia striker utama gitu. Nah, balik lagi ke lini tengahnya, Enzo sama si Caicedo oke lah, mereka cukup cukup kompak gitu. Masalahnya tuh di sepertiga akhirnya itu loh. Chelsea itu bermasalah di situ. Terutama di sisi kirinya sih. Yang tadi gue udah bahas ya, Pedro Neto. Kalau di sisi kanannya, Estevao cukup bermain baik. Dia bisa menusuk, dia bisa menawarkan, apa ya? Bisa menawarkan penetrasi yang berbahaya. Cuma masalahnya adalah nggak ada backup gitu, nggak ada backup dari lini keduanya, which is si
Joao Pedro gitu ya. Belum ada sinergi menurut gue antara Estevao sama si Joao Pedro, karena ketika lu punya pemain yang agresif di sisi sayap tapi tidak diimbangi dengan attacking midfield yang juga punya visi yang sama, itu bakal bakal sayang banget gitu, karena biasanya ketika sayap lu penetrasi masuk, dia cut inside, ya yang wajib ada di kotak penalti itu ya kalau nggak striker sih attacking midfieldnya, which is kalau yang gue lihat sekarang itu striker itu banyak banget untuk ngalihin perhatian back lawan, narik back lawan, dia bukan eksekutornya. Kebanyakan yang jadi eksekutor itu ya si attacking midfieldnya. Kayak kita lihat itu di Barcelona banyak banget dieksekusi sama si Dani Olmo gitu. Meskipun Dani Olmo pun belum apa ya, belum kelihatan banget sebagai attacking midfield yang berbahaya gitu ya. Atau kalau kita mundur ke belakang itu ada Thomas Muller gitu yang bisa menjalankan peran eksekutor di Bayern Munchen gitu. Karena si Lewandowski-nya kena marking, biasanya seperti itu. Tapi Joao Pedro belum belum bisa menawarkan hal itu. Itu sih yang gue lihat gitu ya. Apakah dia jelek? Enggak juga, tapi belum sesuai ekspektasi yang gue inginkan ketika dia bermain sebagai attacking gitu. Gue masih pegang Cole Palmer sih, karena at least Cole Palmer itu dia punya sisi kreativitas gitu. Dia punya trupas-trupas yang cukup baik, yang setidaknya bisa dimanfaatkan oleh eh, pelari-pelari atau di bagian sayapnya gitu. Mungkin itu. Tapi permasalahannya Chelsea ini menang gitu. Dua laga terakhir mereka main jelek tapi menang, dan itu tuh yang justru berbahaya. Karena secara hasil mereka menang, oke, tapi ya secara permainan ini bahaya banget. Lu mau sampai kapan ngandelin corner gitu. Kecuali kasusnya kayak Arsenal ya, memang dia power sekali di corner kicknya, dan itu pun gue masih masih sanksi gitu sama Arsenal. Mau sampai kapan lu ngandelin corner gitu? Tetap lu harus bermain bermain apa ya, dari kaki ke kaki gitu, nggak bisa lu main ngandelin set piece gitu, karena menurut gue itu ya berbau berbau luck juga gitu ya. Itu sih catatan untuk Chelsea. Jadi sepertiga akhirnya itu yang harus harus dibenahi dari Chelsea. Kalau lini belakangnya cukup kompak lah, lini tengahnya oke. Enzo sama si Caicedo nggak usah diotak-atik lagi lah, itu udah firmnya tuh mereka berdua gitu. Itu Chelsea lawan Fulham. Lanjut ke MU. MU bertemu dengan Burnley. Anyway, gue ngeliat saat dia di Carabao Cup ya, atau FA Cup, di Carabao Cup, eh, ketika kalah lawan tim apa divisi keempat gitu, gue ngeliat karena waktu itu gue ada kepentingan gitu ya, jadi nggak nggak sempet lihat lah, dan kalah pula gitu, malu-maluin banget ya menurut gue lawan lawan, dan sempet ketertinggalan dulu gitu. Daripada gue sih sedih ya lihat-lihat MU ya kalah, harus 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 kalah, tapi ya anyway, harusnya ya sedih ya, cuma maksud gue kayak ya udahlah, kita kesampingkan karena itu mungkin piala 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 ciki gitu ya, jadi nggak terlalu penting untuk MU, meskipun seharusnya jadi apa ya, harusnya jadi ladang MU untuk bisa at least dapat trofi lah di Carabao Cup gitu. Tapi ya ya udah, it happens gitu. Jadi at least MU bisa lebih fokus di Premier di sisa FA Cup sama Premier League gitu ya. Jadi sisi positifnya itu gitu. Nah, di pertandingan lawan Burnley, gue ngelihat ada perubahan yang signifikan sih sebenarnya ya, kayak ya masih ngandelin itu aja. Mason Mount bermain cukup bagus, tapi ya ketika lu nggak ada striker yang bisa mengakomodir trupas-trupas lu, ya percuma juga gitu. Matheus Cunha ditaruh di false nine juga kurang. Dia kan masalahnya dia adalah tipikal attacking midfield gitu. Dia yang harusnya memberikan trupas, bukan bukan dia yang menerima trupas gitu. Kredit lagi untuk Mbeumo.
Dia bermain sangat baik yang menurut gue bener-bener mengancam, tapi sayang banget harusnya itu bisa di yang apa, umpannya si Mason Mount harusnya dia bisa cetak gol kalau bisa lebih klinis, tapi ya yang dia di shoot pakai kaki kanannya itu, tapi ya udahlah, itu melebar. Dan posisinya kipernya Burnley si Dubravka ya itu juga cukup cukup baik untuk menutup tiang jauhnya gitu. Jadi gue bisa masih maafkan si Mbumo lah, karena dia 90 menit cukup cukup menebar ancaman ya. Dia menurut gue pemain yang bisa bisa setidaknya mengcarry MU lah gitu di lini depannya. Dan yang gue lihat tuh yang menarik itu adalah posisinya si Amad Diallo. Dia luar biasa. Dia sebenarnya ditempatkan sebagai fullback, tapi attackingnya juga juga mantep gitu ya. Permasalahannya adalah di defense-nya. Ketika dapat serangan, ketika dapat counter, dia tuh malah jalan. Gue sih bingung ya. Harusnya ya memang bukan posisinya dia. Dia kan memang posisinya adalah di winger gitu ya. Cuma ketika lo diinstruksikan sebagai fullback, ya mau nggak mau lo harus nurut dong. Lu digaji di situ, dan ketika lu mau turun dan dia bisa turun gitu. Dan beberapa kali cukup merepotkan kok ketika dia eh, berani track back gitu ya, balik ke belakang gitu. Dia cukup merepotkan attackingnya si Burnley gitu. Jadi gue berharap lebih sih dari Amad Diallo meskipun itu bukan posisi aslinya gitu. Nah, eh Zirkzee juga somehow dia bermain cukup luar biasa ya sebagai super sub. Uh, One to pass-nya, bahkan dia yang peluang si siapa ya? Gue lupa, ada satu momen yang dia one to pass itu smooth banget. Dia dia bisa mengalirkan bola gitu. Dia berani selalu jemput bola gitu ya si Zirkzee ini. Tapi ya lagi-lagi ketika lu striker posisinya ya yang dicari kan adalah gol gitu. Nah, menurut gue sih Zirkzee belum, dan kayaknya nggak bisa sih ya untuk bisa diandalkan untuk mencetak gol gitu. Sesko dikasih masuk di menit 70 juga, aduh, gue takutnya dia flop sih. Dan dia udah menunjukkan gejala itu gitu, karena positioningnya jelek, first touch-nya juga juga ya biasa banget gitu ya, nggak kelihatan. Bahkan 30 menit itu cukup banyak gitu, waktunya 30 menit tapi dia nggak kelihatan gitu. Itu yang gue takutkan, karena tengahnya udah lumayan bagus, tapi ketika striker lu nggak tajam ya percuma juga gitu. Bruno Fernandes, gue sih lebih nyaman dia di posisinya sekarang gitu ya, jadi CMF gitu, daripada dia harus jadi attacking midfield sama si Mason Mount. Don't get me wrong, gue sempet di video sebelumnya bilang bahwa duet Bruno Fernandes sama si Mason Mount ini berjalan cukup baik gitu. Tapi permasalahannya ketika Bruno maju, di tengahnya itu Casemiro kewalahan, bener-bener kewalahan. Gak bisa Casemiro untuk menahan sendiri gitu. Harus ada orang yang menemani dia, dan Bruno Fernandes gue rasa cukup cocok sih ada di posisi itu gitu. Meskipun lagi-lagi gue lebih gue lebih suka ketika dia ada di posisi attacking midfield ya bareng si Mason Mount. Menurut gue itu sih Mason Mount, lagi-lagi dia harus dimaksimalin menurut gue. Harus banyak lebih dapat bola lagi gitu dari Casemiro, karena otaknya itu ya di Mason Mount ya kalau misalkan masih mengandalkan posisi kayak gini gitu. 3-4-3 sih gue nggak ngerasa si De Ligt nyaman ya, karena dia beberapa kali sempat kebingungan secara positioning, karena ya kalau lu main 3 back, ruang yang tersedia di belakang itu pasti sempit sekali, sehingga membuat 2 back itu jaraknya terlalu terlalu rapat gitu. Dan itu yang sangat sangat riskan ya. Harusnya kan sebenarnya kan sepak bola itu kan it's all about space ya, apalagi di lini belakang gitu. Ketika lu punya space yang cukup cukup banyak gitu, itu yang bisa lu manfaatkan. Ketika lu main 3 back, space-nya itu jadi terlalu rapat gitu, nggak ada space sama sekali. Itu yang justru berbahaya ketika musuh lu itu ngepres lu gitu. Ini lawannya masih Burnley gitu. Gue
gue nggak bisa mikirin gimana ketika ketemu yang ketemu tim yang pressingnya tinggi gitu. Itu sih menurut gue cukup berbahaya karena kelihatan banget Dele itu kayak kayak pusing gitu, nggak bingung dia posisinya harus harus gimana gitu. Itu sih yang gue lihat ya. Di sisi kirinya ya, di sisi kirinya nggak terlalu kelihatan sih. Itu lagi-lagi gue selalu bilang MU itu dominan di sisi kanan, sama kayak Chelsea, di sisi kirinya nggak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu banyak kombinasi gitu ya. Dan ya kita lihatlah ke depannya bagaimana. Untung banget masih dapat penalti eh, dan menang gitu. Tapi ya ini at least jadi udara segar lah bagi MU. Semoga semoga Sesko bisa menemukan ketajamannya lagi dan lini tengahnya bisa lebih lebih di lebih diperkuat lagi gitu ya, terutama dari sisi kreativitasnya harus lebih lebih berani. Gitu kalau dari MU. Kita ke Real Madrid sama Mallorca. Ini gue akhirnya tahu apa yang diinginkan Xabi Alonso. Porosnya jelas banget, ada Guler. Uh, nah, dan gue juga paham kenapa dia lebih milih Mas Tantuono ya daripada si Rodrigo. Xabi Alonso itu gila banget sama yang namanya possession. Masalahnya Real Madrid ini adalah tim, dan gue lihat ya materi pemainnya sekarang itu kurang bisa untuk memaintain possession gitu. Itu yang menyebabkan Real Madrid masih stuck gitu ya. They win, tapi apa yang dipertunjukkan di setiap laganya itu belum belum meyakinkan gitu. Proses golnya pun menurut gue tuh bukan hasil skema dari Sabi, itu memang memang naturalnya mereka gitu. Real Madrid beberapa momen itu bahaya ketika mereka main direct, bener-bener direct. Gak usah terlalu banyak sentuhan, mereka itu lebih mengancam seperti itu gitu. Karena kelihatan banget ketika mereka mainin possessioning atau mereka main possession itu mandek gitu. Bener-bener mandek, gak bisa mereka. Tipikal-tipikal kayak kayak Liverpool. Gue sih berharap Real Madrid bisa bermain kayak Liverpool eranya Jurgen Klopp ya, lebih lebih direct gitu. Terlihat banget ketika itu dijalankan lebih berbahaya gitu. Contoh golnya si Mbappe itu kan lahir dari Trent Arnold yang ngeskip lini tengah kan. Dia maju dan ngasih terupas-terupas. Nah, itu menurut gue yang harus harus diperbanyak gitu. Gak usah terlalu banyak apa ya, gak usah banyak kombinasi play yang ribet gitu. Menurut gue Madrid ya bukan tim yang seperti itu gitu, dan materi pemainnya pun lebih cenderung dia main terupas atau crossing gitu, nggak usah banyak kombinasi lah menurut gue ya, karena itu lebih berbahaya. Lihat Arda Güler ngasih passing ke siapa namanya, gue lupa, antara Vini atau Mbappe gitu ya, itu sorry, golnya Mbappe itu kan bahaya banget itu, dan itu kan lahir tidak dengan kombinasi permainan yang ribet gitu, bermain dengan cepat aja, mengalir aja gitu. Nah itu sih yang berbahaya dari Madrid ketika dia bermain secara direct. Kalau Sabi masih masih kekeh dengan combination play-nya, menurut gue sih, karena banyak banget momen-momen di mana harusnya Madrid bisa bermain dengan direct gitu, tapi di sepertiga akhir tuh mereka lebih sering untuk possession dan justru malah membuat itu kehilangan gitu, kehilangan bolanya gitu. Gampang banget di intercept sama si pemainnya Mallorca. Mallorca juga bermain, jangan salah, mereka juga banyak banget serangannya terutama dari Darder gitu ya. Sergei Darder sama si Pablo Torre. Sama strikernya gue lupa namanya siapa. Itu nggak terlalu banyak tapi cukup cukup bisa membuat pertahanan Madrid ya kewalahan gitu ya. Untungnya cuma satu gol itu. eh Ya itu sih yang gue lihat. Semoga Madrid bisa bermain lebih direct, lebih ya selayaknya Madrid aja gitu. Karena gue lihat apa yang coba diterapkan, atau kalau orang-orang bilang Alonso Ball gitu ya, itu menurut gue sih nggak terlalu berjalan gitu ya. Terutama di sepertiga akhir tuh kelihatan banget
terlalu banyak combination play malah kesalahan sendiri gitu. Karena lu punya Arda Güler, lu punya Mas Tantuono, menurut gue sih cocok ya Mas Tantuono di Real Madrid. Dan menurut gue sih gue lebih suka Mas Tantuono daripada Rodrigo gitu ya, karena tapi sebenarnya dilema sih Mas Tantuono itu cocok sama strateginya Xabi Alonso, tapi eh, dia kurang bisa apa ya, kurang bisa, dia tuh kurang level gitu, nggak kayak Rodrigo, dia tuh yang langsung tep 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 gitu, sedangkan Mas Antonio tuh lebih lebih mengatur tempo. Nah, sedangkan lu posisinya ada di sayap gitu, yang gue lihat ya semalam tuh dia lebih ke sayap. Nah itu seharusnya lu bisa lebih bisa nusuk lah kayak kayak Rodrigo gitu. Ya tapi itu lagi-lagi pilihannya Xabi Alonso, kita kita bakal lihat ke depannya kayak gimana, apakah lebih ngandelin Santuono atau Rodrigo gitu. Di tengah Tchouaméni ya bermain cukup bagus. Valverde juga jaga kedalaman dengan cukup baik. Ada Guler satu gol, satu assist. Dia dia kayaknya bakal dapat. Sebenarnya meletakkan semua beban ke Arda Güler juga menurut gue tidak fair ya, karena dia masih muda gitu ya, dan musim kemarin juga tidak dapat menit bermain yang banyak gitu, masih kelihatan banget dia masih salah passing, sering banget salah passing ya, tapi ya mau gimana lagi, yang tersisa pemain playmaker ya cuma cuma Arda Güler gitu. Ya gue harap sih Madrid bisa beli satu playmaker lagi gitu ya, meskipun kayaknya sih nggak mungkin gitu ya, kayaknya bakal 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 terus ngambil Arda Güler. Apakah bisa untuk bisa mengcarry Real Madrid? Gua rasa sih kalau di musim ini belum ya, karena gue lihat masih kesalahan elementernya itu masih banyak banget yang harusnya tidak dilakukan oleh oleh playmaker gitu. Karena ada beberapa keputusan yang gue lihat tadi malam tuh harusnya dia bisa passing lebih cepat, tapi dia malah tahan-tahan. Ya, ya tapi ya gue nggak bisa nyalain Arda Güler juga, dia masih baru men. Dia hitungannya baru main musim ini lah kasarnya gitu, musim kemarin kan bener nggak dapet menit main gitu, jadi dia masih nyari touch-nya menurut gue ya. Itu untuk Real Madrid. Tottenham gue jujur nggak lihat, tapi gue lihat di highlight, mereka main cukup baik loh sebenarnya. eh One two pass-nya ada, cuma ya itu tadi, ketika lo main bagus tapi di depannya tidak bisa mengkonversinya jadi gol, ya itu repot juga gitu ya. Dan kayaknya Tottenham juga dari musim-musim kemarin sering kayak gitu ya, di 10 atau 10 match awal dia main bagus tapi tiba-tiba dia anjlok gitu tuh sering banget. Kudus bermain cukup baik gitu ya. Di depan dia berani ya seperti layaknya Kudus gitu, dia berani sorry, dia berani penetrasi ya, cuma ya gak jadi gak jadi gol gitu ya. Itu kan permasalahannya gitu. Tapi gue cukup puas dengan mainnya Tottenham. Kayaknya gue bakal lebih sering lihat Tottenham gitu ya untuk tahun ini, karena gue cukup cukup seneng atau cukup cukup puas lah dengan apa yang dihadirkan sama Tottenham gitu ya. Ini yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dari Tottenham. Ketika lu kalah tapi lu bermain bagus, at least lu bisa lega gitu ya. Karena lu yakin bahwa match selanjutnya itu pasti gol itu datang gitu ketika lu main bagus. Kayak gitu sih. Sekian dari gua. Eh, Lagi-lagi gue mengingatkan untuk kalian, stay safe, jaga teman-teman kalian, jaga keluarga kalian, hindari red zone. Semoga Indonesia cepat pulih. Salam olahraga.